Halo, shalom, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman, dan buat kita semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Nah, sore hari ini kembali kita bertemu seperti biasa melalui via Zoom. Dengan tujuan kita akan belajar bareng kelas bahasa Yunani 1. Nah, kelas inilah sebagai tugas akhir atau sebagai ujian akhir kelas bahasa Yunani 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Salam, selamat sore Bapak kami yang surga. Bapak kami yang kami muji, Bapak kami yang sembah, Bapak kami yang tinggikan namamu Bapak. Kesempatan sore hari, waktu dan tempat yang Engkau sediakan, Engkau izinkan untuk kami belajar. Dan saat ini kami mau belajar kelas bahasa Yunani. Tuhan, Engkau berikan kepada kami hikmat pengetahuan, semangat. Dengan semangat-Mu kami bisa pakai, bisa belajar, dan apa yang kami tidak bisa mengerti kelas ini, kelas bahasa ini Tuhan, dan kami bisa dapat mengerti semuanya anugerah dari Engkau, apa yang Kau berikan kepada kami untuk memakai untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami sebagai manusia tidak sanggup, tidak mampu, tidak layak, tetapi kami percaya bahwa Engkaulah memberikan hikmat, pengertian apa yang kami tidak mengerti itu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah singkat doa dan permohonan kami. Serahkanlah ke dalam tangan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai belajar. Nah, saya akan menampilkan materinya terlebih dahulu. Nah, inilah kita akan belajar di sore hari ini. Ini cover yang saya buat. Nah, ini. Judul atau perikop yang di atas warna hitam adalah tugas akhir bahasa Yunani. Rangkuman bahasa Yunani bab 6 sampai bab 7. Nah, bab 1, bab 6 adalah inilah dasar-dasar yang kita pelajari bahwa vocabulary, preposition, picture, at and of, after. Nah, ini adalah vocabulary. Vocabulary dasar-dasar yang kita belajar. Itu bagaimana kita bisa untuk parsing. Untuk parsing kata per kata, itu kita bisa melihat bahwa di kata-kata dasar itu kita bisa melihat di vocabulary di sini. Nah, seperti ini. Yang nomor satu, agaptos on. Love, comfort, going. Nah, itulah. Itu yang dasar-dasar yang kita bisa pelajari dan kita bisa harus belajar bahasa, bukan belajar bahasa tetapi belajar speaknya, belajar baca pakai bahasa Yunani seperti apa, dan huruf A, huruf G itu seperti apa. Nah, itu kita belajar dasar-dasar vokab.
tujuan kita bisa mengerti untuk parsing kata-kata demi kata. Nah, itulah kita bisa mengetahui. Ini artinya semua lengkap ini. Artinya itu dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman, vocabulary ini kita bisa belajar dan teman-teman juga bisa belajar. Nah, vocabulary adalah dalam nomor 1 sampai berapa nomor? Sampai 41 nomor. Nah, ini yang kita belajar pada sehari. Foundational concepts adalah konsep dasar. Nah, sebenarnya tidak pakai bahasa Indonesia, translate-nya bahasa Inggris. Dari bahasa Yunani, translate ke bahasa Inggris. Tetapi saya translate lagi ke bahasa Indonesia. Supaya saya dengan teman-teman bisa mengerti. Begitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengertinya prosesnya lama. Maka saya translate lagi ke bahasa Indonesia supaya kita bisa mengerti, oh bahasa Inggrisnya ini, bahasa Yunani ini, terus translate Inggrisnya ini, terus translate ke bahasa Indonesia ini. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi di sini imperfect tenses adalah tenses tidak sempurna. Dalam bab 6 inilah dia merangkum tenses yang tidak sempurna. Kita akan belajar ini. Kita akan belajar dan beberapa waktu ke depan. Nah, inilah kita belajar tenses yang tidak sempurna. Seperti apa kita lihat. Dalam bab ini kita mempelajari formula kecil, tapi ini penting kita dalam belajar bahwa present tense menyeratkan waktu dan tindakan yang dilakukan, bebas atau saya kalah. Nah, seperti itu. Itulah saya translate ke bahasa Indonesia. Nah, kita sekarang berfokus pada imperfect tense, yang berarti masa lalu dengan tindakan terus-menerus. Misalnya, saya tersesat, baik bentuk sekarang maupun bentuk tidak sempurna. Itu mengacau pada jenis tindakan yang berlanjutan. Nah, tetapi tindakan dalam bentuk tidak sempurna berarti perubahan waktu tindakan dari sekarang ke masa lalu. Sebagai contoh, nah, sekali lagi, bentuk tidak sempurna berarti perubahan waktu ya. Bentuk tidak sempurna adalah perubahan waktu tindakan dari sekarang ke masa lalu. Sebagai contoh, kita akan lihat bahwa imperfect active indicative of law. Nah, ini dalam bahasa Yunani. Ini pertama kata ini dia huruf ini dia bacanya L, itu U, A, ini O. Jadi bacanya law. Nah, indikatif aktif tidak sempurna dari law. Nah, ini dalam bentuk singular. Dalam bentuk singular adalah elu on. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya I was losing. Nah, yang kedua I lose, you are losing. Tiga, elu earn, e buka kurung, n tutup kurung. He, she, it was losing. Kalau dalam bentuk plural adalah elu omen, we were losing. Dua, elu ete, you were losing. Yang ketiga, lu on, they were losing. Nah,
itu dia uh, dia memberikan dengan jawaban lengkap, dengan jawaban lengkap. Memang itu dari buku yang kita pelajari. Nah, ini dari singular ini saya sebagai contoh yang saya sudah passing di sini ada. Sudah passing adalah ini singular ada singular tadi. On. Nah, saya passing dari kata on adalah ini aktif atau indikatif. Tunggu saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Ya, jadi ini adalah aktif, aktif, neuter, singular, nominatif. Kalau meaningnya adalah I am. Terus yang kedua saya passing itu adalah dari kata host. Berarti imperfect, imperfect, aktif, indikatif. 2P. Berarti I am. N adalah itu prep D. Prep D meaningnya in. Ini sebagai contoh saya parsing supaya kita bisa bisa tahu sama-sama begitu, sama-sama bisa tahu. Dan dalam bentuk plural, plural adalah element saya passing dari kata in, adalah prep D. Dan nomor kedua et, itu saya passing dari kata tunggu, oh ya et. Jadi aktif, maskulin, singular, nominatif. Meaningnya another. Dan aktif, neuter, singular, nominatif. I am. Itulah dalam bentuk singular dan plural. Dan yang berikutnya adalah you broken glass will remain. You of imperfect tenses. The view is not prepped. He is being let loose by the indicators. Its imperfect indicators. He once again spoke with his superiors. P. Hoffman argument prefigment about the time when rain blew the top omen or eto and emulate this was the one above. Kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah kacamata kamu yang rusak akan mengingatkan kamu pada kala yang tidak sempurna. Nah, sebelumnya kita sudah bilang bahwa kita pelajari hari ini adalah tenses yang tidak sempurna. Nah, padangannya tidak sempurna. Dia sedang terlepas oleh indikator atau dikasihnya yang tidak sempurna. Dia sekali lagi berbicara dengan psikiaternya. P. Hoffman, Augment Prefigment, tentang waktu
ketiga nine meniup top omen o eto dan ametlis adalah satu di atas. Ini cuma terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia supaya kita bisa sama-sama mengerti untuk cara mengetahui bahasa Yunani ini atau cara mengertinya. Nah, ini prefix first the following forms. Nah, ini adalah rumus TPM-PN. Vocab from translations. Ini kita bisa, ini kata dasarnya itu bisa pelajari di bab 1, 2, 3 di situ. Jadi teman-teman kalau punya buku bisa kembali balik ke bab 1 dan 3, 4. Disitulah, disitu yang kita bisa pelajari. Yang ini, ebalen, dan ini bisa passing juga siapa saja teman-teman. Kalau bisa mengetahui perlu belajar atau ingin belajar di kata ini bisa passing apa saja begitu teman-teman. Jadi saya ini cuma jelaskan bahwa ini rumus TPN. Nah, ini kalau bacanya adalah ebalen egios komen, elegon, ediokomeste, edus sasonto. Ini adalah kunci untuk latihan buat saya dan kita semua. Adalah kunci-kunci yang kita bisa latihan. Saya sebagai contoh yang saya sudah berikan pada layar ini adalah nomor 1. Ini. I, A, I, 3S itu dari kata balo. Meaningnya adalah he atau she was thrown. Yang nomor dua adalah tunggu, saya lihat dulu. Balo, dari kata balo. Oh ya, kalau balo ini aktif ini adalah sama aktif indikatif akusatif. Itu dari kata balo. Dan sama juga aktif indikatif akusatif dari kata ginos go, guys. Begitulah. Begitu. Oh iya ya. Jadi sorry. Jadi yang pertama ini future ya. Kalau di buku di sini dia present, aktif dan indikatif. P present, A aktif, I indikatif. Dan nomor 2 sama P present, A aktif, I indikatif, I aktif. Ya.
Itu dari kata ginosko adalah aktif, indikatif, akusatif. 1P. We were knowing. Nomor 3 sama juga. Aktif, indikatif, akusatif. 1S. 1S atau IAI 3P dari kata Lego. They were. Ini you observe the present tenses of Amy. To be which had forms all its own. The imperfect also has its own nude forms. Itu adalah kamu mengamati present tenses dari menjadi yang memiliki bentuknya sendiri. Itu saya translate ke bahasa Indonesia. Sendiri. Ketidaksempurnaan juga memiliki bentuk uniknya sendiri. Nah, itu kita bisa lihat sebagai contoh yang di bawah ini. Dia memang tidak kesempurnaan, dia punya keunikannya lain. Dia memiliki sendiri seperti itu. Milik bentuk sendirilah seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ini. Dalam bentuk singular adalah ini bacanya E. Ini bacanya E. Jadi jadinya emen. Ini macam kayak F, ini bacanya N. Jadi bacanya emen. Meaningnya I was. S, you were. N, she was, he was, it was. Plural, emen. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Dalam bentuk singular, emen yang E itu yang satu, E seperti apa? Seperti dari kata H. Tapi kalau pluralnya jadi E-nya seperti biasa. Bukan seperti biasa, tapi macam kayak 3. Kita bisa lihat di sini. E lain, singular, E lain, plural, E lain. Jadinya emen. Sebenarnya sama sih. Emen. Tapi dalam bentuk singular, E lain, plural, E lain. Nah, itu karena plural. Jadi di sini kalau meaningnya itu we were, ET, you were, Esan, they were. Nah, yang sebagai contoh yang saya sudah passing itu ini singular yang sebelah ini, tapi saya passing ini adalah singular. The emen itu IMI, 1S I was. S IAI, you were. N FSA, bukan F tapi V, VSA. Itu sorry ini bukan singular, ini sebenarnya plural, tapi saya ketiknya singular. Dan nah, plural. Ini singular, ini plural. Jadi 4, ini nomor 1 sampai ya. Jadi sebenarnya nomor salah juga. Jadi saya nah. Nah, 1, 2, 3. Jadi passingnya kalau nomor 1 sama dengan ini. IM, I1S, I was, jawabannya juga sama. Yang kedua, IAI, you were,
Itu jawabannya sudah ada di simuler ini. Singular juga ada dan plural juga ada. Nah, itulah sebagai contoh yang saya sudah berikan, sudah tahap lagi sudah pasti, sorry ya. Nah, itulah kita bisa belajar. Yang berikutnya, ini adalah demonstrative pronouns. You are indications of pronouns. We learn that a pronoun is a word that plays noun. We need private pronouns. Kalau bahasa Indonesia, diterjemahkan bahwa kamu diperkenalkan dengan kata ganti. Nah, di situ kita belajar itu kata ganti adalah kata yang menantikan kata benda. Kita bertemu pribadi kata ganti. Egg, ego. Su, and autos, and you, so who autos. Als, aute, and auto. Ini demonstratif. Nya demonstratif this. Nah, ini demonstratif. Kalau bahasa Inggris bacanya ini bacanya this, tapi yang sebelah bacanya this. Nah, itu dalam bentuk singularnya ada nih. Kita bisa lihat ini singular maskulin feminim neuter. A, ya. Ini saya kasih sebagai contoh saja, contoh. Jadi ini sebenarnya autos, aute, auto. Auto, autes, tou. Kalau bahasanya speak bahasa Yunani lucu juga ya, guys. Jadi feminim juga. Plural maskulin feminim juga. Autoi, autai, tauta. Totong, toton. Nah, ini sama ya. Sama. Ini distant, demonstrative, that, those. Jadi dalam bentuk singular adalah ini maskulin ekeinos, kalau feminim ekeine. Beda-beda. Maskulin dia berbicara ekeinos, kalau feminim ekeine. Kalau neuter ekeino. Dan dalam bentuk plural maskulin dia bacanya ekeinoi, feminim dia bacanya ekeinai. Kalau neuter bacanya ekeina. Nah, berikutnya sama juga ekeino, ekeines, ekeino, dan seterusnya. Itu kita bisa apa? Bisa passing supaya kita bisa tahu lagi gitu. Yang passingnya seperti yang sudah kasih contoh yang slide yang tadi. Ini sebagai contoh. Ini sudah berikan jawaban sudah lengkap ini, tapi belum pasti. Jadi demonstrative pronouns may be as always ie in place of a noun. Autos, this man, this one. Aute, this woman. Auto, this thing. Tota, these things.
Ini sama. Jadi ini ekeinos that man, di sebelahnya this man, tapi di sini that man, this one. Ekeion, that's woman. Ekeino, that's things. Ekeina, those things. Itulah kita bisa belajar. Ini rumusnya preposition ya, position. Jadi study this picture. They will help we learn the new preposition indicated in this chapter. Pelajaran gambarnya saya tidak bahas. Di pelajaran gambar ini mereka akan membantu kita mempelajari preposisi baru yang diperkenalkan dalam. Jadi ini berbicara tentang preposisi. Nah, seperti apa ini? Anti with the genitive instead of side or EOP. Ini dalam bentuk preposisi ini. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa ini kita belajar dalam rumus-rumus yang tidak sempurna begitu ya. Dia tidak sempurna itu artinya tidak nyambung begitu. Tapi kalau memang kita belajar berarti kita bisa mengerti. Nah, ini rumusnya berbicara tentang ini, rumus ini berbicara tentang ini, berarti kita bisa belajar dari kata dasar lagi. Nah, itulah. Jadi ini berbicara tentang preposition. Preposition of which the accusative, the cross on, kata which the genitive, against down upon, para which the dative, the near in the present of. Nah, ini berbicara dengan preposition. Nah, inilah terakhir assignment. Jadi teman-teman yang kita sudah belajar dari bab 6 itu harus kita bisa parsing itu assignment ini pertama. Jadi sebagai contoh yang saya sudah parsing itu tidak semua, tetapi saya parsing hanya judul yang di atas ya. Itu karena sebagai contoh. Jadi saya parsing judul yang ini. Ya. Saya parsing ini. So berarti NSA. Neuter singular aktif. D itu meaningnya. Ini adalah they noun. Noun NSA meaningnya super. Upper prep A meaningnya in behalf of. Kalau to MSG meaningnya DAE. D agapeto itu adalah adjektif maskulin singular genitif. Meaningnya loved, love. Kalau ini kata Uyo. Ini bacanya Uyo. Noun. Ya, noun. The noun. Jadi MSG. Meaningnya son descendants.
Nah, itulah kita bisa pelajari. Ini dia punya apa? Segmen. Jadi sebagai contoh saya sudah apa? Sudah parsing hanya dulu. Jadi teman-teman kita bisa belajar. Nah, itulah dari bab 6 sampai akhir bab. Sekarang kita masuk dalam bab 7, chapter 7. Nah, chapter 7 dari perlu ingatkan lagi dari bab 6 sampai bab 7 ini berbicara tentang rumus tenses yang tidak sempurna. Nah, ini chapter 7 atau bab 7 dia punya vocabulary. Vocabulary yang seperti saya sudah jelaskan awal chapter 1. Di chapter 6. Nah, jadi kita bisa belajar di sini. Nah, ini production concept konsep dasar. Jadi di sini dia berbicara dalam bab ini kita akan melihat bahwa bentuk masa depan. Waktunya jelas adalah masa depan. Tetapi di sini ada bilang tetapi jenis tindakannya adalah titik atau berkelanjutan tergantung pada isi. Features active indicative of law. Nah, sama yang kita sudah pelajari dalam bab 6 of law. Kan? Second participle part. Jadi ini sebagai contoh saya sudah sudah passing ini guys. Tapi ini bacanya lu dalam bentuk singular. Lu lu lose. I shall lose. Dua L S A. You will lose. Lose A. She will lose. He will lose. It will lose. Dalam bentuk plural adalah lose omen, we shall lose. Lose ete, you will lose. Lose si buka kurung and tutup kurung and they will lose. Kalau di bawah adalah ini observations ya. Observations adalah ini berbicara tentang sedang bentuk sekarang dan tidak sempurna. Tadi kan kami sudah bilang bahwa kita belajar ini adalah yang dalam rumus dalam bentuk tidak sempurna atau kata-kata yang tidak sempurna. Nah, jadi dibangun di bagian utama pertama. Lucu juga ya. Bentuk masa depan dibangun di bagian utama kedua pengamat Loso. The three parts of the future active are A. The stem, B. The tense suffix on, C. The personal ending of the present active indicative. Ini future middle nah indikatif of luar. Kata dasarnya sama ya, of luar. Luar bahasa ini. Jadi ini dalam bentuk singular, ini dalam bentuk plural sama yang kita banyak ini. Di atas. Sama. Tetapi kita bisa membedakan bahwa sebenarnya sama, tapi bisa bedakan perbedaannya di sini. Meaningnya ya. I shall lose for myself. Kalau nomor 2, lu SA. You shall lose for yourself.
3. Lu es etai. She will lose for herself. He will lose himself. It will lose for itself. Tapi yang dalam bentuk plural sebenarnya sama, tapi dia dalam bentuk plural adalah ada kata s akhirnya. Nah, kalau bahasa Yunaninya, lu es ometa, we shall lose for ourselves. Selves. 2. Lu es este, you will lose for yourselves. Nah, nomor 3 sama. Bisa baca di situ, teman-teman. Ini observatives. The voice is middle, not middle, atau passive. That reports of the features, middle or them. B. Tenses suffix as an personal ending of the present middle yang passive. Kalau bahasa Inggris seterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kamu ke masa depan ketika dia kehilangan indikator atau untuk dirinya sendiri, feature middle indikator. Dia suara tengah di oleh medali tengah yang tergantung di indikator dan teropong mengingatkan Anda atau kamu tentang masa depan. Matahari bersinar di atas saat kamu, ini bahasa ini kamu tapi dia bahasa wow, ini ketiknya lagi guys, sorry ya, baterai laptopnya baterai mati di saat tesnya. Nah, itu ya. Saat kamu melihat, dia berkata, ya ampun, enggak sih, omai etai. Nah, ini seperti yang kita sudah pelajari dalam bab 6. Rumus praktik TPM impian itu vocab from translation. Vocab from translation. Ini yang kata-kata yang kita bisa pelajari bagian bab 1, bab 2, 3. Gitu. Ini sebagai contoh yang saya sudah bawakan adalah 1. FAI 1P of AKO Social Health. Yang kedua FAI 3S of tepat terap beto, they will help. And FAI is from a power I shall hear from myself. Yes, itu seperti itu. Jadi teman-teman, sementara dalam beberapa waktu ke depan kita istirahat sedikit dulu ya, karena ada Allahu Akbar bunyi, jadi sebentar kita kasih koma dulu. Oke teman-teman, karena Ulabar sudah berhenti, sekarang kita mulai belajar. Jadi materinya saya tampilkan dulu guys. Aduh. Nah, kita tadi dari sini kan. Jadi ini ending letters.
Yes. Dia dia men, dia menjelaskan tentang batang. Kata kerja berakhir dengan konsonan. Konsonan bergabung dengan akhirnya tegang. Oh, dan mengikuti dengan pola yang pasif sufiks masih ditemukan dalam bentuk masa depan, tetapi tersembunyi. Nah, ditulis or protos. Nah, ini pronounce its letter with S and you will have the double consonants. Ini sigma, namanya sigma. Jadi ini present itu features blepo, ini bacanya blepo, ini bacanya blepo. Grapo, bacanya grapo. Regular verbs ini yang saya sudah terjemahkan bahasa Indonesia adalah sekarang kamu atau Anda akan menemukan 7 kata kerja di tidak peraturan. Nah, tidak peraturan kan di sini. Yang tadi kan kita ketemu bahwa dia tidak sempurna, tetapi di sini tidak peraturan. Di masa depan memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan batang sekarang. Nah, itu antara masa depan dan masa sekarang, dia tidak memiliki antara batang ini. Dia menjelaskan seperti depan. Ini sebelum menerjemahkan kalimat latihan atau pelajari 7 bentuk tidak peraturan. Ini dan bentuk konsonannya masing-masing perhatikan bahwa semua bentuk masa depan mereka adalah deponim. Nah, sebagai contoh guys, saya sudah pasti ada di sini. Nah, ini ada beberapa kata di sini saya sudah pasang. Oh, I'm sorry, bukan pasang, tapi sudah ada lengkap dengan jawaban di sini. Sudah diberikan jawaban. Lah, Anapis somai, I shall go up. Dan anabaino, I go up. Gene somai, I shall go. Nah, itulah kita bisa belajar. Ini sebagai contoh. Ini lagi sebagai contoh. Jadi teman-teman saya. Ini feature indicative of Amy. Dia berbicara, kamu telah diperkenalkan dengan bentuk waktu sekarang dan tidak sempurna dari Amy. Kamu telah melihat masa lalu dan masa kininya, dan sekarang kamu akan mengamatinya dalam bentuk masa depan. Sini berbicara, dia menjelaskan tentang masa sebelumnya dan masa saat ini dan ke depan. Nah, jadi dia kata bentuknya tidak sempurna. Tidak sempurna ya. Di sini dalam bentuk singular, as my, I shall be, ese, you will be, estai, she will be, he will be, it will be. Dalam bentuk plural adalah berbeda. Oh, sorry. Ini bukan itu. Itu
Sore ini nomor 1 ini saya bawa dari kata masa saya lupa. Jadi nanti kalau pertemuan berikutnya saya akan jelaskan dan saya dapat. Jadi itu saya kasih komen di situ untuk bahasa Yunani. Jadi ini SST you will be eson tai they will be. Yang di bawah ini dia the declinations of emauto as of myself is as follows. Kemunduran of emauto as dari diriku sendiri adalah sebagai berikut. Dia menjelaskan dua ini dalam bentuk singular, ini bentuk plural, maskulin, feminin, maskulin, feminin. Jadi emauto dalam bentuk maskulin, dalam feminin emautes. Kalau plural eauton, feminim eauton. Dia sama, kalau plural sama, eauton sama, eauton sama. Terus dalam ya seperti itu. Ini the declaration of auto fees of yourself is as follows. Ini dalam bentuk singular, maskulin, seauto, feminim, seautes. Kalau dalam bentuk plural, maskulin, eauton, feminim, eauton. Kalau pluralnya sama dengan singular. Kata awalnya. Ini nomor 3 adalah the declarations of auto as o of himself, of herself, and of itself. Terus dalam bentuk singular adalah maskulin auto, feminim eutes. Nah, bedanya ini pakai s, tapi kalau maskulinnya tidak ada e, tidak pakai o, auto. Tapi kalau feminim eutes. Ini neuter lagi, auto. Nah, berarti neuter sama maskulin sama, auto dan auto sama. Tapi kalau dalam bentuk plural adalah maskulin auton, feminim auton, neuter auton. Sama. Nah, itu sama. Sampai A, D, I. Nah, kalau ini kita bisa pelajari ini auto. Saya sebagai contoh saya passing dulu ya. Cara passingnya adalah auto kan, jadi auto itu maskulin M, singular S, genetif G. Jadi pasnya begitu. M itu jadinya maskulin, S jadinya singular. M itu ini S itu ini, kalau genetif itu G ini. Sama, semua pas ini sama. Itulah guys yang kita bisa pelajari atau kita bisa belajar. Dan akhirnya yang kita ketemu assignment itu yang pertama saya passing adalah sebagai contoh, maka saya passing yang judul saja, judul yang di atas. Jadi judul ini I tetapi dia bacanya J. Jadi ini dalam bentuk ini dia bacanya he, bacanya H, tapi kalau bahasa Yunani itu E. Jadi ini S, ini O, ini U. Bacanya apa adalah Jesaus. Jesaus.
Yesaus itu nama orang. Nama orang tapi Yesus, kalau bahasa Inggris Yesus, tapi kalau bahasa Inggrisnya Jesus kan. Nah, nama orang itu dia noun, maskulin, singular, nominatif. Yesus ini. Ini PAI, didaske, PAI, atik. Kalau matetes, noun, maskulin, singular, nominatif. Meaningnya display. Kai conjunction, meaningnya and. Euriskei, PAI, meaningnya I find. Telonen, itu noun, maskulin, singular, bukan singular tapi singular, aktif. Aktif guys. Jadi meaningnya tax collector. Nah, itu dia punya achievement. Jadi sebagai contoh untuk passing, saya dan teman-teman buat semua bisa pelajari cara passingnya. Contohnya itulah. Jadi nanti kalau pertemuan berikutnya lebih jelas lagi kita belajar. Nah, yang berikutnya lagi adalah ini saya tidak tulis, saya cuman foto dan ditempelkan di PowerPoint. Nah, karena tulis juga ya makan waktu cukup lama kan dan udah capek, makanya saya cuman foto dan ditempelkan itu untuk pelajari alfabet. Itu penting, kita harus belajar pertama-tama. Sebenarnya pertama-tama kita harus belajar ini alfabet, karena kita itu tahu, makanya kalimat atau kata per kata yang kita akan tahu dalam untuk parsing atau apa yang kita bisa mengetahui dan kita mengerti itu, kita kata-kata yang dasar dan pertama kali kita harus belajar itu adalah alfabet. Jadi ini huruf kecil, ini huruf besar, ya, ini kita punya cara. Beda juga huruf A, B, B. Jadi A bentuknya lain, terus kalau A besar dia bentuknya seperti A biasa dalam bahasa Indonesia. B bahasa Yunani bentuk lain, tapi kalau bentuk B dalam bahasa Indonesia seperti biasa. Ini L, G, tapi dia bentuknya seperti ini, seperti J. Jadi huruf besarnya macam kayak beda juga. Jadi Dagma ini D, terus D huruf besar, delta, E, epsilon, ini Z, Z. Jadi dia huruf kecilnya ini huruf besar Z. Ini H. Nah, H yang tadi yang kita sudah bingungkan membacanya jadi E itu. Itu kata dasarnya ini. Tapi macam kayak H. Jadi eta. Ini T. Ini T juga. T, theta. Iota. Ini K, kalau K kayak biasa kayak bahasa Indonesia. Biasa. Tapi kalau L ini, L beda. L bentuknya di I beda, terus bentuk apa L, A-nya beda huruf besar ya, huruf besar. Bukan A tapi L itu kayak A. Itu huruf besar. M huruf kecilnya beda, terus huruf besarnya sama kayak bahasa Indonesia. Kalau N huruf kecilnya macam kayak F, tapi huruf besarnya macam kayak bahasa Indonesia A, seperti EN seperti biasa. Kalau ini X itu huruf kecilnya seperti ini dan huruf besarnya seperti ini,
dan ki. O huruf kecil sama bahasa Indonesia, tetapi dia agak ada sampingan itu macam kayak ya, macam tintanya itu agak jadi sedikit agak besar sedikit, seperti O besar juga sama. Memang cara bentuk O-nya bulat sama, tetapi agak bedanya ada tinta sampingnya itu ada tinta agak hitam sedikit. Jadi omikron, jadinya omikron. Ini R, R tapi bentuk dalam bentuk kayak P ya. R, R kecil, tapi R besarnya macam kayak P, bukan P tapi P. Jadi bacanya P. Tapi kalau bahasa Yunani bacanya Ri. Ini S. S besar, S kecil, S besar, U besar. Itu dalam bentuk seperti kayak nomor 3 begitu. S. Jadi sigma. U, U huruf kecil seperti biasa U, tetapi huruf besarnya macam kayak Y. Itu U. Jadi bacanya upsilon. Ini F. F huruf kecilnya seperti ini dan huruf besarnya seperti ini. Jadi bacanya P. Dan ini X. X. Jadi ini X ini digantikan baca C. Jadi bacanya di sini C. Ini ini huruf sigma. Sigma. Jadi dia sebenarnya P juga, tapi kalau baca itu bisa mengerti dalam bahasa Yunani itu bisa baca juga sigma. Nah, ini huruf kayak W ini seperti apa? Ini O juga, O di atas omikron ada juga, di bawah omega ada juga. Jadi dia dalam bentuk huruf W. W, terus huruf besarnya ini. Nah, jadi kata dasar ini atau kata ini seperti kalau bahasa Indonesia itu macam A, E, I, O, U. A, B, C, D, dan sampai seterusnya. Itu kalau bahasa Indonesia itu kita belajar ini. Nah, kita kata dasarnya, kita kalau sudah tahu, berarti kita bisa baca dalam bahasa Yunani dan bisa uh, tafsir lagi, bisa parsing kata demi kata, dan juga bisa mengartikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti akan pelajari dan akan mengerti mengenai bahasa Yunani ini. Dan pasti sudah tahu dan kita belajar sama-sama lah. Itulah materi kita hari ini yang kita sudah belajar. Dan saya banyak terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti dalam presentasi ini dari bab 6 sampai bab 7. Awal sampai akhir ini berjalan dengan baik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Inilah sebagai tugas akhir kelas bahasa Yunani. Jadi, terima kasih banyak. Shalom. Sebelum kita bubar dari kelas, mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang Engkau izinkan untuk kami belajar. Ini Tuhan, kami sudah mengambil waktu untuk kami sudah belajar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kelas ini presentasi sebagai UAS kelas Yunani. Tuhan berkati kami semua, apa yang kami pelajari ini menjadi pegangan atau untuk kita bisa mengetahui, untuk memberikan kepada orang lain juga, untuk mengajar kepada orang lain juga, menjadi berkat bagi orang lain, dan dengan tujuannya menjadi kemuliaan nama Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu begitu luar biasa, tidak pernah berkesudahan sampai saat ini. Kami masih nikmati berkat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan waktu selanjutnya semua serahkan ke dalam tangan. Di saat ini kami akan pisah dari kelas ini. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menyertai, kami lindungi. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau lah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah singkat doa dan firman kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya, amin.